Waalaikumsalam. Siapa Bu? Saya masuk dalam tim supervisinya Pak Aris. Nah ini saya berencana untuk siap melaksanakan supervisi. Ini RPP-nya lengkap dengan soal dan diskusi. Oke, saya cek dulu ya. Ini kisi-kisi soal. Dan ini soalnya. Nanti untuk yang dipraktekkan ini untuk KD keterampilan Pak. KD 4.3 introduksi teks eksplanasi. Nanti modelnya demonstrasi pembelajaran berbalik resiko call tagging. Jadi mirip seperti pembelajaran tutor sebelumnya. Kelas 11 IPA 4 Pak. 1 jam di jam ketiga hari Senin. Jadi Senin. Hari Senin ya. Jam ketiga nanti jam ketiga akan supervisi. Iya. Disiapkan ya. Kelasnya. Ya. Insya Allah siap untuk disupervisi. Oke, silakan nanti disiapkan. Ya. Terima kasih. Ya. Ceriaku, bahagiaku saat ku berada di sana. Hari-hari yang penuh menguji kita, ya, menguji kita. Jadi ketika kita sehat, kita akan lebih untuk bersyukur. Alhamdulillah hari ini sehat semua, ya. Tanggal 5. Ahmad Irfan ada. Jadi Bu. Aisyah Zainur. Anggita Zahra Hana. Desia Azhara. Elsa Anissa, Fadlan Muluk, Handika Wiratama, Hesti Anindi, Hesti yang di buat ternyata buat juga, masternya buat buat detik. Ivan Nur Laila, Joko Fadila. Ya. Sebelum kita masuk untuk KD 4.3, jadi memproduksi teks eksplanasi secara tulis maupun secara lisan. Pada KD 4.3 ini nanti yang akan kita nilai adalah difokuskan pada memproduksi teks eksplanasi secara lisan. Jadi nanti kalian bisa mempresentasikan ya eksplanasi disertai dengan media ya. Nah, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan eksplanasi. Teks yang membahas tentang baik itu fenomenal, alam, sosial maupun budaya. Di dalamnya itu ada proses sebab dan akibat. Jadi semua hal. Sebagai contohnya misalkan hari ini semuanya hadir, berarti hari ini semuanya sehat. Mengapa bisa sehat? Tentu ada sebabnya, karena kalian menjaga kesehatan, makan makanan yang baik, tidur yang cukup, istirahat cukup, sehingga hari ini alhamdulillah diberikan kesehatan ya. Nah, kaitannya dengan materi teks eksplanasi, kemarin sudah beberapa link video saya kirim ke grup ya, sudah dibahas ya, jadi bisa diulang lagi untuk dibuka lagi. Jadi pembelajarannya kita bisa menggunakan media digital HP. Jadi HP ini juga memiliki sisi yang baik. Jadi kaitannya dengan memproduksi teks eksplanasi secara
tulisan maupun tulisan, silakan untuk bisa kita lihat ya. Untuk kelas ini kemarin sudah dibagi kelompok untuk mempresentasikan teks eksplanasi berupa tanah longsor dan bencana banjir. Silakan untuk kelompok yang sudah mempersiapkan diri untuk bisa menyiapkan. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? 1. Kelompok yang tidak sudah presentasi, berarti memperhatikan seperti bencana tanah longsor ya, itu merupakan fenomena yang bisa sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana tanah longsor ini kalau kita dalamnya ada proses sebab dan akibat. Untuk lebih jelasnya seperti apa ya proses terjadinya tanah longsor, kita bisa lihat presentasi dari kelompok yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teks eksklamasi tanah longsor yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Tentunya mohon. Adalah pergeseran lapisan tanah ke dataran yang lebih rendah. Tanah longsor memiliki dua penyebab umum. Yang pertama adalah karena tidak adanya pohon di dataran tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Adalah intensitas curah hujan yang tinggi. Karena tidak adanya pohon di daerah ini tanah terakumulasi sehingga akan terjadi tanah longsor. Pada musim kemarau, daerah yang tidak ditembuhi pohon akan mengalami retakan-retakan tanahnya dan akan mengalami tanah longsor jika terkena air hujan. Akan terjadi seperti ini. Seharusnya warga-warga yang berada di sekitar daerah yang rawan longsor lebih menggiatkan adanya kegiatan menanam pohon bersama untuk mengurangi efek terjadinya tanah longsor. Warga harus bisa menanam pohon lebih banyak di sekitar daerah yang rawan longsor. Seperti ini. Longsor adalah faktor yang pertama, tidak adanya pohon. Karena pohon dalam tanah itu fungsinya terutama pada akar adalah menahan struktur tanah ketika terutama tadi terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi ya. Dari apa yang kita lihat tadi bahwa salah satu penyebab tanah longsor adalah tidak adanya pohon, itu merupakan proses sebab dan akibat. Jadi struktur yang kedua sudah ada ya. Struktur yang terakhir adalah penutup. Penutup itu bisa menarik sebuah kesimpulan. Tadi saya lihat kesimpulannya, strukturnya sudah lengkap sebagai sebuah teks eksplanasi. Sudah lengkap atau belum? Belum. Nah, kita lihat dulu. Struktur dari teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau interpretasi ya, sebagai sebuah kesimpulan. Pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini menjelaskan mengenai tanah longsor. Tadi sudah dijelaskan tanah longsor itu apa? Yang dimaksud dengan tanah longsor? Lengseran tanah dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Ya, dari pernyataan itu, apakah itu sudah bisa disebut sebagai pernyataan umum? Sudah. Kalau sudah, berarti sudah memenuhi struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum. Nah, struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini menjelaskan mengapa sampai terjadi tanah longsor. Tapi ada beberapa hal yang dijelaskan berkaitan dengan
proses terjadinya tanah longsor. Yang pertama adalah, ada yang masih ingat tadi tanah longsor terjadi karena apa? Kita bisa melakukan beberapa cara, ya. Ada yang masih ingat tadi cara supaya nantinya ke depannya tidak terjadi tanah longsor lagi? Kalau kita lihat berarti strukturnya sudah lengkap, terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas dan penutup, ya, itu tanah longsor. Jadi dari gambaran ini nanti harapannya kita semua untuk rajin menanam pohon sehingga akan, ya, mengurangi terjadinya tanah longsor, ya. Utama untuk kelompok pertama, kita masuk untuk kelompok yang kedua. Untuk kelompok kedua silakan untuk mempresentasikan, ya, eksplanasi tentang bencana banjir. Bisa langsung dipresentasikan, ya, mengingat waktu. Yang presentasi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bencana alam banjir. Banjir merupakan suatu peristiwa terbenamnya daratan yang terjadi secara alami atau sering diartikan sebagai tahap air tinggi atau air meluap di suatu kawasan. Banjir termasuk suatu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banjir menyebabkan keadaan di mana suatu daerah atau wilayah tergenang oleh air dalam intensitas yang tinggi. Banjir dapat terjadi karena faktor alamiah dan non-alamiah. Secara alamiah, banjir dapat terjadi karena hujan lokal, air jatuh ke permukaan bumi dan ditahan oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu masuk ke permukaan tanah, kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah terjadi proses penguapan, lalu keluar ke permukaan daratan. Terlebih lagi jika di daerah itu ada sungai. Terdapat sampah yang menyebabkan air tidak dapat mengalir. Banjir dapat terjadi secara alamiah dan karena kelalaian manusia dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ada sedikit daerah yang mengalami kerusakan akibat banjir. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita dan juga berhati-hati dalam mempersiapkan bahwa bencana alam banjir sudah bisa diprediksi kapan banjir datangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kalimat terakhir yang bisa kita tarik bahwa banjir bisa terjadi kapan saja tanpa kita prediksi, ya. Dan dari apa yang disampaikan tadi, bahwa banjir itu merupakan fenomena yang memang ada di sekitar kita, ya.
di dalamnya ada sebab dan akibat. Nah, dari presentasi di kelompok 1 ya, kita lihat strukturnya. Apakah struktur dari teks eksplanasi yang dipaparkan tadi sudah lengkap secara struktur yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelasan, penutup? Sudah lengkap? Sudah. Nah, ada yang bisa mengulangi peristiwa banjir itu prosesnya seperti apa? Mengapa kok sampai terjadi banjir? Mengapa bisa sampai terjadi banjir? Karena curah hujan yang tinggi. Apakah hanya karena curah hujan tinggi kemudian terjadi banjir? Tidak. Ya, faktor yang utama adalah membuang sampah sembarangan ya. Tadi bisa kita lihat ada dua faktor, yaitu alamiah dan non alamiah. Ya, membuang sampah itu masuk ke kategori non alamiah karena merupakan ulah dari manusia. Sedangkan faktor alamiahnya adalah karena hujan dengan intensitas yang tinggi, apalagi didukung dengan tidak ada tanaman yang mampu untuk menahan ketika air hujan dengan debit yang tinggi ya. Jadi dari pembelajaran ini bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita apapun itu ya akan ada proses sebab dan akibat ya. Ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa masuk ke kategori teks eksplanasi. Contoh-contoh yang lainnya ada yang bisa menyebutkan? Hari ini semuanya sehat, alhamdulillah. Berarti kalau kita kaji itu pun merupakan contoh dari eksplanasi. Ada sebab mengapa kita menjadi sehat. Contoh lainnya gempa bumi ya, mengapa bisa terjadi peristiwa gempa bumi ya. Itu beberapa yang bisa kita pelajari dari eksplanasi. Jadi dengan mempelajari eksplanasi nanti kita akan tahu bahwa segala sesuatu itu akan ada sebab dan akan ada akibat ya. Di pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Nanti untuk berikutnya kita tinggal masuk pada latihan bagaimana kemampuan penyerapan kalian terhadap materi teks eksplanasi atau di sini apakah benar-benar sudah menguasai ataukah belum ya. Terima kasih untuk yang sudah presentasi. Pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa bahwa kita manusia itu akan ada banyak bahaya yang mungkin mengancam, sehingga kita perlu untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan kita tidak membahayakan orang lain dan orang lain juga tidak membahayakan kita. Dan dari peristiwa tadi, yaitu bencana alam berupa banjir serta tanah longsor yang tentunya membahayakan kita, kita pun perlu untuk banyak berdoa supaya alam juga tidak membahayakan kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.